Mas Andrew. Hanta, kalau misalnya dari kacamata Mas Hanta sendiri, artinya pasangan antara Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming ini akan memunculkan perlawanan atau paling tidak akan ada gejolak politik ke depannya, tapi dijawabnya nanti usai jeda. Kabar Petang segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta tadi mengatakan bahwa akan terjadi paling tidak posesif lah dari PDI Perjuangan karena Gibran saat ini sudah dibidik oleh partai-partai lainnya, salah satunya Gerindra. Nah, tapi paling tidak jika memang akhirnya Prabowo berpasangan dengan Gibran, artinya dalam posisi Pilpres 2024 ini pasangan ini sangat tidak terkalahkan, begitu artinya sudah selesai pemilu, sudah putusannya akan banyak pemilih yang memilih mereka, begitu? Saya kira politik masih 6 bulan itu masih dinamis ya, terlalu cepat menyimpulkan bahwa tidak bisa dikalahkan. Tapi kalau dikatakan punya potensi besar memenangkan, iya. Karena dari sisi dua figur ini kan dibandingkan misal Ganjar sama Gibran, itu kan di basis yang sama, partainya sama, basis sama-sama di Provinsi Jawa Tengah terbesarnya. Beda dengan Prabowo dan Gibran. Kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran itu saling melengkapi memang, komplementer dari sisi partai, basis demografisnya, dan seterusnya. Itu mungkin melengkapi. Nah, dari sisi inilah punya potensi kemenangan kalau dipasangkan, tapi tetap ada plus minusnya. Bukan semuanya ibarat manfaat dan mudarat politiknya. Manfaat politiknya iya, seperti saya katakan tadi, elektoral, tapi ada yang harus diantisipasi. Kesan misalnya Pak Jokowi yang tadi dikhawatirkan misalnya ternyata meninggalkan PDIP dan seterusnya. Ada dampak yang juga harus dihadapi. Tapi dari semua itu kalau bisa dianalisa sementara memang potensial. Apalagi di internal Pak Prabowo itu kan banyak partai, ada di luar Gerindra ada sudah 3 partai, ada Erlangga, ada Zulkifli Hasan, ada Pak Gus Muhaimin. Nah, 3 orang ini mungkin kecil kemungkinan bisa jadi adalah orang-orang yang mungkin menjadi preferensi Pak Jokowi. Bisa jadi Mas Gibran kalau ada potensi misalnya mengkalkulasi kemenangan dan MK mengabulkan, atau misalnya Erick Thohir. Jadi saya kira dinamika ini yang nanti akan arahnya saya bisa mengatakan karena potensi approval rating, kemudian tadi itu 3 fitur kekuasaan elektoral, opini publik, dan mesin politik tadi, 2024 mendatang menurut saya Jokowi semakin mewarnai secara langsung maupun tidak langsung ya, bukan secara aktif Pak Jokowi dianggap ikutan, bukan, makna dalam pengaruh dalam dinamika politik elektoral kita serah. Jadi soal itu, soal cawapres ya, kalau kita bicara tentang analisis kingmaker dari kalau petanya tripolar, 3 kutub. Kutub pertama PDI Perjuangan ya pasti penentu veto playernya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Bisa jadi mengajak Pak Jokowi atau siapapun membicarakan, tapi tetap yang paling menentukan Pak adalah Ibu Mega. Siapa cawapresnya Ganjar? Kalau bisa bicara Pak Prabowo dari para ketua umum, kalau kita tidak bisa pungkiri adalah partai-partai di dalam pemerintahan semua, faktor Pak Jokowi, kingmaker yang kedua sangat menentukan siapa yang seperti saya katakan sebutkan nama tadi, ada Erick Thohir selain Gibran dan seterusnya. Dan yang ketiga tentu porosnya Mas Anies Baswedan, ada Pak SBY dan Pak Surya Paloh, antara AHY atau bukan AHY, kecenderungannya beda. Perolehan sementara Mas Hanta Yuda. Jadi ini poinnya saya kira tergantung pada mereka. Kami ingin tahu kalau untuk perolehan sementara Anda melihat figur mana yang memiliki potensi dan juga elektabilitas tertinggi saat ini? Capres, gimana? Cawapres, untuk cawapres yang elektabilitasnya tinggi, kemudian jadi perebutan. Data terakhir ya di beberapa lembaga survei termasuk kami Poltreking Indonesia memang tertinggi, Gibran memang belum masuk top 3, memang paling tinggi itu Erick Thohir, yang kemudian selain Erick Thohir ada Ridwan Kamil, kemudian ada Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, AHY, tapi Gibran juga sudah angka di lumayan ya, di menengah, di figur yang baru. Tapi di luar faktor elektoral, bagi Gibran tidak bisa analisanya kita lihat Mas Gibran dari sisi elektabilitas elektoral saja, tapi harus dilihat juga tadi faktor Pak Jokowinya, Jokowi effect. Kalau kita ingin melihat Pak Jokowi akan menegas, semakin terang dukungannya agak sulit. Kalau sekalipun yang akan menjadi cawapres misalnya siapa, Pak Erick Thohir atau siapa, tapi beda
Ya, kalau ternyata misalnya Gibran maju jadi cawapres siapapun, itu tanpa digas pun itu sudah jelas dan terang pasti dukungan Pak Jokowi kemana. Nah, jadi saya kembali ke jawaban saya ke Andrew tadi, ya secara elektabilitas per hari ini tiga besar, kalau tertinggi Erick Thohir, kemudian ada Sandiaga Uno, Ridwan Kamil yang kedua, kemudian termasuk Mas Gibran, saya kira ada Bu Kofifa, ada Pak Mahfud MD, dan nama-nama lainnya saya kira. Di luar itu di bawah nama yang saya sebutkan.